Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Septina Kristiani, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang dari kelas 001 Matematika. NIM 23.25715744. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, melaksanakan praktek ujian kinerja di SMA Negeri 1 Serengat, Blitar. Mengambil materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian siang ini? Masih semangat? Siap belajar matematika? Untuk itu lebih baiknya supaya kita dapat ilmu yang manfaat, kita berdoa dulu. Silahkan Mas Adit untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Adit. Sepertinya ada yang tidak masuk hari ini. Siapa? Iya, yang tidak masuk? Iya, kenapa? Zildan? Oh ya, ada yang dispen, ya, Sabita. Lalu Zildan kemana Zildan? Sakit, ya. Kita doakan semoga segera sehat kembali ya. Oke. Jamil, oh iya, Fasfaki ya. Ya, itu juga izin apa sakit? Oh, di suratnya izin. Oke, ya. Semoga besok sudah kembali di tengah-tengah kalian lagi ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai silahkan bisa dicek ya di samping-samping kalian jika masih ada sampah itu bisa dipungut ya. Nanti kalau keluar kelas bisa dimasukkan ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya ya. Oke, siapnya sudah bersih? Sudah siap belajar matematika? Coba sekarang buku dan alat tulisnya bisa diangkat ke atas. Ya, sudah siap semua? Oke, sudah siap ya. Oke, terima kasih, bisa diturunkan kembali. Nah. Oke, Bu Septi di sini mau mengingatkan mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal dulu ya. Nah, nanti kalian kemarin sudah sepakat gitu ya. Sudah sepakat bahwa ya dalam pembelajaran matematika, ya coba dibaca yang keras Mas Benson. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya. Aktif saat pelajaran. Ya. Menghormati guru dan teman. Main HP, tidur dengan sengaja, makan saat pelajaran, bersedia dengan ikhlas membersihkan kamar. Ya, oke. Bagaimana ini masih ingat ya dan masih sepakat ya kita? Ya. Oke, semoga nanti kalian bisa menjalankan ini dengan baik. Oke. Nah, hari ini ya kita nanti mau mempelajari mengenai trigonometri ya. Sudah pernah dengar kata trigonometri ya?
Sudah? Sudah. Dulu secara tidak langsung itu di SD ya, dari SD itu sudah mempelajari mengenai trigonometri tapi belum mengetahui oh ini bagian dari trigonometri gitu ya. Nah, jadi hari ini nanti tujuan pembelajaran kita ya. Nah, jadi melalui diskusi dan pengerjaan LKPD nanti kalian dapat menentukan perbandingan nilai dan memecahkan masalah yang melibatkan perbandingan trigonometri pada siku-siku, pada segitiga siku-siku ya dengan benar. Oke. Nah, indikator tujuan pembelajarannya berarti di sini nanti ada 3 ya. Jadi yang pertama nanti kalian menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Setelah itu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut lancip. Yang ketiga nanti bisa memecahkan masalah yang melibatkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Nah, ya. Jadi ini Bu Septi ambil dulu ya bersama dengan kakak kelas kalian dulu ya. Nah, jadi dengan kalian nanti mempelajari trigonometri ya. Jadi dengan kita mengetahui nilai sudut ya, sudut lancip ya pada segitiga siku-siku ya. Nanti kita ini ada yang mengukur oh jarak. Nah, jarak dari tiang ini diketahui, kita nanti bisa memprediksi tingginya tiang bendera ya. Jadi diharapkan kalian nanti setelah mempelajari yaitu bisa mengukur gitu ya atau memprediksi misalnya mendekati oh tingginya tiang itu berapa tanpa kita harus memanjat ya sampai ke atas. Apakah manfaatnya hanya itu saja? Nah, tentunya tidak ya. Jadi supaya lebih kalian nanti tertarik, lebih mengenal lagi mengenai trigonometri, lebih sayang ya, kita harus tahu sejarah dan manfaat trigonometri. Kita simak bersama ya. Oke, ini ya. Silakan bisa disimak. Kita semua sehat, berbahagia. Tahukah kalian jas merahnya Presiden Soekarno? Seperti jas ini, jas ini bukan jas yang maksudnya, tapi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitu juga dalam matematika. Hari ini akan belajar dan ini sebelum belajar lebih lanjut kita perlu tahu sejarah dan trigonometri. Nah, berdasarkan mari kita cari tahu trigonometri berasal dari dua kata Yunani, yaitu trigonos dan metron. Trigonos artinya segitiga dan metron artinya ukuran. Secara harfiah, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari ukuran-ukuran segitiga, yaitu panjang sisi, besar sudut, garis tinggi, garis bagi, garis berat, luas, dan perbandingan sisi. Menurut sejarah, trigonometri dikenal pada abad ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya berkembang sesuai zaman peradaban manusia. Pada zaman Yunani kuno, trigonometri digunakan untuk keperluan geografi seperti pembuatan peta dan astronomi, seperti mengetahui jarak bintang-bintang menggunakan segitiga sama sisi. Pelopornya adalah Hipparchus yang mengembangkan trigonometri sekitar 150 sebelum Masehi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep trigonometri.
dalam bidang astronomi diterapkan untuk meneropong benda-benda di luar angkasa. Misalnya, menentukan ketinggian matahari dan waktu terjadinya gerhana. Pada bidang navigasi satelit digunakan untuk menentukan arah dan jarak pesawat, dan juga kapal laut. Pada bidang arsitektur trigonometri digunakan untuk menentukan titik atau menara tanpa harus memadainya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sejarah dan banyak manfaat trigonometri. Gimana? Semakin cinta dengan matematika? Nah. Oke, jadi dengan kalian mengetahui ternyata banyak sekali manfaatnya ya kalau kita nanti mempelajari mengenai trigonometri. Tapi tentunya itu tadi kan sudah masuk dalam ilmu terapan. Yang akan kita pelajari kalau di SMA yaitu tentunya masih dasarnya saja, gitu ya. Oke, bisa dilanjut? Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke perbandingan trigonometrinya, di sini Bu Septi mau mengingatkan mengenai materi prasyarat ya. Nah, dulu kalian masih ingat ya, sudah mengenal teorema Pythagoras ini sejak SMP ya, bahwa untuk menentukan ya atau mencari panjang sisi miring atau hipotenusa gitu ya. Nah, di sini didapatkan dari jumlah kuadrat dari kedua sisi sikunya. Jadi C kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, dan juga nanti dalam kalian mencari perbandingan nilai ya trigonometri itu tidak jarang akan menemui apa namanya, nah penyebut bentuk akar ya, bentuknya itu dalam akar. Nah, nanti kalau masih ada penyebutnya bentuk akar, tentunya kalian harus ingat merasionalkan ya. Nah, jadi harus kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebut tersebut itu ya. Nah, setelah itu juga mengenai ukuran sudut ya, jadi sudut itu bisa dinyatakan dalam satuan derajat, satunya lagi dalam satuan radian ya, betul, dalam satuan radian. Jadi satu putaran itu berapa derajat? 360. Nah, kalau satu V radian itu berapa derajat? 180 derajat. Ya, oke. Insya Allah masih ingat itu ya. Nah, jadi ini Bu Septi hanya mengingatkan saja ya. Nah, ini contoh itu ya. Jadi bentuk pecahan A per akar B ya. Nanti kita lihat, oh akarnya di sini ya, penyebutnya akar B, maka sekawannya adalah akar B per akar B. Jangan lupa nanti harus dirasionalkan ya. Nah, sekarang bisa disiapkan ya perangkatnya, HP-nya ya, semua silahkan. Bagi yang kuotanya ya habis itu silahkan bisa memakai wifi kelas ya, literasi bintang ya, silahkan waktunya dimanfaatkan dengan baik, semuanya segera mengakses ya. Mas Rosyid ya, HP-nya bisa dibuka, kalian masuk ke ya kahoot.it. Nah, lalu masukkan kode PIN 03468404. Silahkan, itu bisa dikerjakan. Di sini nanti hanya ada 5, apa kurang? 5 soal kurang apa tidak anak-anak? Oh tidak, bisa dikira kurang itu Bu gitu ya. Ya silahkan Mbak, sudah bisa ya. Wah masih nge-lag ya, sabar ya. Masih loading, oke ya. Sudah bisa Mbak Taskia ya. Tidak perlu melihat jawaban temannya, jadi kerjakan dengan jujur sesuai dengan ya kemampuan kalian. Gimana, sudah? Bu Septi cek ya. Oke, nah ini ya. Di sini untuk
Nah, kalian sudah bisa melihat hasilnya di sini. Oke, jadi dari hasil ya yang sudah kalian kerjakan tadi, sebagian besar sudah alhamdulillah benar ya. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, oke, jadi sebelum ke perbandingan trigonometri gitu ya, kita mengingat kembali itu apa sudut gitu ya. Di sudut dari dulu pasti sudah tahu sudut ya itu Bu, tapi kadang kita mendefinisikan itu ya. Nah, bingung apa? Nah, ternyata ya sudut itu adalah himpunan titik-titik yang merupakan gabungan dua sinar dan kedua titik pangkalnya itu berserikat, paham berserikat. Nah, di sini ada titik temunya di sini, ya ada titik potongnya di sini, ya. Nah, jadi jangan salah mengartikan. Nah, terus bagian-bagiannya, ya. Nah, bagian-bagiannya. Jadi di sini ada satu buah, ya. Ini titik sudut. Nah, ini ada kaki sudut. Ya, ini kaki sudutnya. Ya, jadi misalkan diberi nama ya, titik sudut A. Nah, ini titik sudut A. Sedangkan AB ya, garis AC, nah itu disebut dengan kaki sudut. Ya, kaki sudut. Terus memberi namanya berarti ini bisa sudut B, A, C atau ya CAB ya. Jadi yang berada di tengah itu adalah titik sudutnya ini atau pusatnya. Itu ya pemberian namanya, jangan sampai salah. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri ya pada segitiga siku. Bu Set yakin ya di fisika sudah kenal lebih dulu. Ya, tapi di fisika itu kalian pasti hanya menghafalkan saja sin 30,5 bulan. Dapatnya dari mana? Sin yang dimaksud dengan sin itu apa? Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi sebelum masuk ke situ kita kenal dulu dengan apa yang dimaksud dengan sisi depan sudut alfa. Ya, sisi depan sudut alfa berarti ya sisi yang berada di depannya sudut alfa. Terus ada lagi Bu yang namanya sisi miring. Sisi miring berarti di sini dia hipotenusa ya, sisi yang terpanjang. Nah, satunya lagi itu disebut dengan sisi samping. Ya, pokoknya yang di samping. Nah, terus apa artinya? Nah, sisi samping berarti di sini diapit oleh sudut alfa ini dan ya di sini siku. Itu yang disebut dengan sisi samping. Nah, kalau sudah bisa memahami nanti kalian akan mudah dalam ini ya menentukan sin. Nah, sinus alfa itu ternyata kita membandingkan panjang sisi di depan sudut alfa dengan sisi miring ya, sedangkan cos ya, cos itu perbandingan sisi samping dengan miring, sedangkan tan ya, sisi depan ya, sisi depan dengan samping, sedangkan ini kotangen, sekan, kosekan. Nah, ini adalah kebalikannya ya. Jadi jangan sampai salah ya, terbalik. Kalau kotan ya ini nanti kebalikannya tan, sedangkan sekan dia justru kebalikannya kos, sedangkan kosekan kebalikannya sinus ya. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Belum. Oke. Nah, sekarang berarti waktunya kita untuk berdiskusi ya. Kita sudah punya kelompok untuk matematika ya. Nah, jadi sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, silahkan kalian berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa kursinya diputar ya, diputar sehingga bisa berhadapan-hadapan. Kalau berdiskusi lebih mudah. Silakan Bu Septi beri waktu 1 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Setiap ketua kelompok silakan ke depan bisa mengambil LKPD. Kelompok 1 ya, kelompok 2 ya Mbak Tas ya, Mbak Tasya ini ya, Asin 3, kelompok 4
Kelompok 5 ya Mbak Queen. Ya, kelompok 6 Mas Fahim atau Mbak Jovita bisa ke depan ngambilnya Mbak Jovita. Ya, silakan itu diperhatikan ada berapa kegiatan yang harus kalian selesaikan. Dari permasalahan itu ada 3. Jadi kita pertemuan kali ini ya kita belajar ini menggunakan ya model pembelajaran berbasis masalah. Masalahnya apa? Yaitu masalahnya itu ada 3 kegiatan yang harus kalian selesaikan ya. Nah, nanti jika ingin bertanya silahkan bisa angkat tangan, nanti Bu Septi akan ke kelompok kalian ya. Terus perhatikan penilaian ya, untuk penilaiannya jadi ada 3 yang Bu Septi nilai ya. Jadi mulai dari sikap kalian ya, nanti Bu Septi akan keliling mengobservasi ya bagaimana sikap kalian saat ya berkelompok ya. Setelah itu keaktifannya ya. Setelah itu hasil dari diskusi kelompoknya ya. Nah, dan juga nanti ada di akhir ada post test untuk mengetahui ketujuan dari pembelajaran itu sudah kalian pahami apa belum. Bisa dipahami waktu untuk mengerjakan ya 30 menit. Nanti untuk hasilnya itu bisa langsung ya. Ya, kalian foto, jadikan satu file nanti dikirim ke grup untuk dipresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan bisa dimulai. Iya, nggak apa-apa ya, silakan. Iya, hitung. Ya, langsung diisikan situ saja. Yang membutuhkan buku ya, nah bisa ini ya pinjam. Nah, nanti bisa kembalikan lagi. Nah, jadi yang selain di bahan ajar yang sudah Bu Septi kirimkan ya ke grup ya, itu bisa juga ya. Yang mau Bu, saya inginnya buku bacaan, silahkan pinjam yang ada di depan bisa. Ya, kalau yang di bahan ajar di situ ada video juga bisa disimak. Ya, silakan. Ada kesulitan? Belum. Oke, dilanjutkan. Bagaimana Mas Faros, kelompoknya ada kesulitan? Oh, ini disebutkan panjang nama sisinya saja. Misalkan sin alfa, sin tadi ya, perbandingan sisi di depan ya, betul depan. Nah, ini alfa depannya sisi apa di sini? Ya. Nah, per miring lah. Nah, depannya sisi apa ini? BC. Oke, berarti tinggal tuliskan saja BC. Miringnya sisi apa namanya? AB. Oke, tinggal tulis saja berarti BC per AB. Nanti begitu juga untuk yang konstan. Nah, dan seterusnya. Nanti untuk beta ya, sekarang sin beta, maka yang dilihat di sini dasarnya adalah sudut beta. Nanti untuk depan dan sampingnya akan berbeda lagi. Berarti kalau kita lihatnya dari beta, depannya beta berarti sisi apa? Sisi depannya beta. Nah, depannya berarti sisi. Nah, depannya menjadi sisi AC, sampingnya menjadi sisi BC. Kalau miringnya tetap ya, nanti tinggal diisikan. Bisa dipahami? Oke, bisa dilanjutkan. Ya. Itu setelah ketiga gitu. Sin 60 tadi sudah menemukan Sami di kegiatan 2. Nah, kegiatan 2, mana kegiatan 2? Nah, untuk menemukan nilai sin 60. Nah, kalian sudah menemukan belum ketinggiannya tadi ini? Ketinggian. Nah,
ABC. Kamu sudah membuat belum ini? Sudah. Mana? Di mana? Di mana? Sudah menemukan? Sudah. Sudah. Hipotenusnya sudah, Bu. Ini sisi depan 15. Ini yang nomor mana toh? Ya ini nomor A. Oh, nomor A 15. Terus di sini ketemu berapa depannya A? Yang di sini ketemu 9. Oh iya, ketemu 9 sudah. Terus dicari nilai sin alfa, sin cos alfa. Perintahnya adalah nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa kan gitu. Oh iya, Bu. Ya. Oke. Perhatikan untuk yang ayo berlatih, setelah kalian menemukan panjang sisinya ya, dari segitiga itu sudah lengkap, carilah nilai perbandingan trigonometrinya. Berarti sin alfanya berapa, cos alfa gitu ya. Nah, jangan lupa tidak hanya dicari panjang sisinya saja. Oke? Oke. Nah. Oh, nanti maju yang ini ya. Ya, yang kegiatan 3 ya, Pak. Mencari tinggi pohon. Nah, di sini jaraknya berapa meter? Ya, 10. Nah, bisa diberi di sini 10, Mbak. Langsung di situ saja nggak apa-apa. Nah, setelah itu tadi berapa? Ini tadi melihatnya dengan sudut berapa pengamatnya? 30. Iya, oke. Berarti di sini 30 derajat. Nah, sama nggak ini dengan jaraknya ini? Sama. Oke, berarti kalau di sini 10, maka di situ juga. Nah, berarti kalau kita mau mencari tinggi, nah, tinggi sini yang di unsur yang diketahui berarti di sini adalah apanya sudut? Samping apa depan? Di sini samping. Sedangkan yang ditanyakan adalah depan. Nah, maka kalian bisa memakai perbandingan apa? Kalau depan sama samping. Nah, depan samping. Desa. Nah, berarti desa pakai tan. Nah, maka untuk mencari tingginya di sini kalian bisa gunakan tan 30 derajat. Oke, tan 30 derajat. Nah, berarti kita misalkan saja ini, kamu misalkan variabel apa tingginya? Iya sih. Mencari apa? D plus Mi. sa. Mencari Miring. miring. Mencari miring. Mencari miring berarti akar Depan kuadrat plus samping kuadrat. ya, jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Betul. Ya, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke. Berarti berapa? 1. 1 tambah 1. 2. Nah, berarti akar 2. Nah, kalau sudah lengkap ketiga-tiganya diketahui, maka kalian sudah bisa mencari. Menemukan sin Ya, apakah benar 45 derajatnya di sini menurutmu di mana? Gimana ya? Di sini kalau ini berarti namanya ini segitiga apa toh? Siku. Nah, siku-siku itu berapa sudutnya? Yang 90. Berarti 45-nya di mana seharusnya? Ini. Nah, bisa diperbaiki. 45. Oke, berarti sini 90. Tinggal menyetek. Ya, benar dah. Nah, Miringnya berarti sini. miringnya berarti akar 2. Depan dan sampingnya sama. Karena di sini tadi siku-siku sama Sama kaki. Oke, silakan berarti sin 45 derajat. Sin tadi depan berdemis. Nah, Miring. depannya berapa di sini? 1. Miringnya berapa? Akar Nah, 2. berarti 1 per akar 2. 2. Ingat kalau penyebutnya bentuk akar harus dirasionalkan seperti tadi di awal tadi. Ya, langsung saja nggak apa-apa. Sin 45 derajat. Dengan Ya. 1 per akar 2 sama dengan ya. Oke ya, silakan
Kelompok berapa dulu ini yang mau ke depan? Kelompoknya Mbak sana ya. Oke. Oke, silakan kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerjaan kami kegiatan 1. Siapa yang ingin mewakili? Yang lainnya diperhatikan ya sambil dikoreksi hasil dari di kelompok kalian jika ada yang bertanya dan silakan bertanya. Dari suku ABC, sin alfanya adalah BC per BA, lalu cos alfa sama dengan AC per BA, tan alfa sama dengan BC per AC, lalu cot alfa sama dengan AC per BC, sek alfa sama dengan AB per BC per AC, dan cosek alfa sama dengan AB per BC. Lalu sin betanya adalah AC per AB, cos betanya adalah BC per AC, tan betanya adalah AC per BC, cos beta adalah BC per AC, sek beta sama dengan AB per BC, dan cosek beta adalah AB per AC. Ya, bagaimana yang lainnya? Apakah sama atau ada yang punya pendapat yang lain? Oke. Untuk ayo berlatihnya bagaimana? Yang A itu Mbak menemukan berapakah panjang alasnya di situ untuk segitiga yang A? 9. Yang lain? Oke. Lalu untuk perbandingan trigonometrinya? Sin alfa 3/5, cos alfa 4/5, tan alfa 3/4, cosek alfa 5/3, sekan 5/4, tan alfa 4/3. Oke, sama ya? Oke, kita beri plus untuk kelompok 1. Ya, silakan bisa ditutup kembali. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal ini kami yaitu tinggi tangannya yaitu 160 cm, Ya, untuk yang diamati 20 derajat, ya, jaraknya pengamat dari pengamat ke pohonnya itu 10 meter. ya. Untuk mencari yang di atasnya ini kita pakai art 30 derajat. Jadi lembutnya tingginya diibaratkan X Ya, per 10. Kan 30 derajat sama dengan 1/3 akan 3. Jadi X per 10. X sama dengan 1/3 akan 3 dikali X per 10. Lalu ini yang tinggi atasnya ditambah tinggi bawahnya. Tinggi bawahnya sama dengan tinggi pengamat. Tinggi pengamat. 60 cm. ya, Kalau dimeterkan itu 1,6 meter. ya. Jadi tinggi pohon seluruhnya. 10/3 akan 3 ditambah 1,6. Oke, bagaimana yang lain? Sama kah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada berbeda pendapat? Gimana? Sama ya? Oke, kita beri applause untuk kelompoknya Mbak Queen ya. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Untuk LKPD-nya sudah terselesaikan ya. Nanti misalkan masih ada yang belum kurang sih, nanti bisa dilengkapi ya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk ya menguji pemahaman kalian ya selama ini tadi ya. Nah, mengenai ya perbandingan trigonometri, nilai sudut ya, lancip,
dan juga ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari tadi, silahkan masuk ke ya kahoot.it. Nah, masukkan kode PIN. Nah, silahkan dikerjakan, itu sudah ada waktunya ya. Jadi di situ ada 3 soal. Jadi sebelum kalian mencet mulai, jadi benar-benar diperhitungkan ya kalian sudah siap. Ya Bu. Ya, silahkan bisa dimulai. Oke, lalu kesimpulan kita ya dari ini ya mengenai trigonometri ini tadi, siapa yang ya menyampaikan yang kalian dapat tadi, Mas Bintang? Ya, silakan. Apa yang bisa disimpulkan itu dari ya pembelajaran hari ini, Mas Bintang? Silakan. Yang dapat saya simpulkan Ya, pada pembelajaran hari ini adalah ya, gimana? bekerja sama untuk berdiskusi tentang trigonometri. Ya. Kita mengetahui penerapan trigonometri dalam kehidupan. Ya, contohnya bisa untuk apa, Mas? Mengukur pohon, Mengukur ketinggian pohon, ketinggian gedung tanpa memanjat. Dan juga kita tadi sudah bisa menemukan nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut lancip. Jadi tidak sekedar hafalan bahwa sin 30 itu setengah gitu ya, tapi kalian tadi bisa mengetahui proses menemukannya sin 30 itu dapatnya setengah. Oke, kita beri applause lagi untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan Mas Rifki. Ya, tertarik ya, kita tadi ya belajar dengan model berbasis hafal, apakah merasa senang? Ya. Dengan sikap kritis dari diskusi bersama kelompoknya ya. Ya. Dan setelah itu apakah materi yang disampaikan ya disebutkan tadi bisa dipahami? Oke. Terus lalu apa manfaat yang masih didapatkan dari pembelajaran hari ini? bisa paham tentang trigonometri dan Oh ya, manfaatnya contohnya tadi bisa mengukur ketinggian pohon tanpa memanjat ya. Ya. Lalu kesulitan apa yang dialami dalam belajar hari ini? Ya, apa perbedaannya? Simultannya, ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Untuk membagi tugas dengan kelompoknya maksudnya. Oh ya, yang bisa oke ya. Lalu kalau misalkan diminta memberikan bintang pada pembelajaran hari ini dengan urutan 1 sampai 4, kira-kira Mas Rifki memberikan berapa? 5. Oke, kita berikan. Matematika itu ilmu yang menyenangkan.